Assalamualaikum Ibu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Yedi, ada yang bisa kami bantu Pak Yedi? Iya Bu, di sini saya lagi butuh bantuan Ibu Nia nih. Baiklah, kalau dari raut mukanya nih sedang ada masalah ini Pak ya? Iya, begitulah Bu. Oke, baiklah. Kira-kira apa yang bisa kami bantu Pak Yedi? Jadi terutama di sini saya itu berterima kasih dulu kepada Ibu Nia karena sudah bisa meluangkan waktu untuk saya, Ibu Nia. Baik, sama-sama Pak. Jadi begini Bu, kemarin kan pengawas itu melakukan supervisi saat saya mengajar di dalam kelas. Nah, dan pengawas sepertinya tampak keberatan melihat saya yang mengajar tanpa menggunakan buku teks, begitu. Baik. Jadi ada sebuah permasalahan Pak ya, bahwa Iya, pengawas tidak terima seperti itu saat supervisi Bapak ya Pak ya? iya. Oke. Boleh diceritakan lebih detail lagi nih Pak, permasalahannya Pak. Iya, baik. Di sini Bu Nia, sebenarnya saya itu merasa sedih karena setelah apa supervisi di dalam kelas saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah terkait saya itu mengajar di dalam kelas tanpa menggunakan buku teks. Padahal di sini saya tetap menggunakan sumber-sumber yang lainnya dan tetap sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah begitu. Oke, baik. Kalau kami boleh tahu nih Pak, tujuan dari Pak Yedi menceritakan ini kepada saya, kira-kira apa nih Pak tujuannya? Di sini saya ingin mendapatkan solusi yang tepat, Bu. Jadi supaya Ibu Kepala Sekolah memahami bahwa proses pembelajaran saya bersama siswa di dalam kelas tersebut, Bu. Oke, baiklah. Kira-kira Pak, apa yang menjadi hambatan Bapak dalam menyampaikan hal itu kepada kepala sekolah Pak? Begini Bu, jadi saya kan mengajar tanpa menggunakan buku teks pembelajaran. Sementara saya menggunakan sumber-sumber lainnya di sekolah kita, tapi tetap masih menggunakan kurikulum yang telah ditetapkan begitu Bu. Baik. Kalau menurut Bapak nih, ke depannya Bapak akan tetap menggunakan sumber-sumber belajar yang lain atau hanya terpaku dengan buku teks yang ada di sekolah saja, Pak? Jadi Bu Nia, sebenarnya saya itu lebih suka menggunakan sumber-sumber yang lainnya Bu. Oke. Tapi saya juga ingin mengikuti saran dari pengawas sekolah agar materi yang saya sampaikan sesuai dengan buku teks dan kurikulum sekolah, Bu. Oke, jadi biar berjalan dua-duanya seperti itu, Pak ya? Iya. Oke. Kalau dari obrolan kita nih, Pak, kira-kira strategi apa nih, Pak, yang akan Bapak sampaikan atau Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Nah, begini, Bu. Saya akan mencoba membicarakan hal ini dengan kepala sekolah agar pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas dapat bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan murid. Apalagi saat ini kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan kesiapan minat dan profil belajar murid untuk mewujudkan merdeka belajar, Bu. Oke, baik sekali. Bagus sekali, Pak ya solusinya. Kalau kami lihat Bapak Edi sudah punya solusi tersendiri nih untuk memecahkan masalah ini. Tinggal bagaimana komitmen ke depannya nih, Pak, untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita ini. Di saya di sini saya Bu akan sesegera mungkin menemui kepala sekolah untuk menyampaikan aspirasi saya mengenai pembelajaran saya yang bervariasi, Bu, demi terwujudnya merdeka belajar begitu. Oke, baik sekali Pak ya. Jadi saya sangat mengapresiasi karena Pak Yedi berani untuk bisa melakukan inovasi pembelajaran seperti itu ya.
Semoga bisa mendapatkan solusi terbaik dan penyelesaian masalah terbaik, Pak ya, atas permasalahan ini. Iya, Bu. Sekarang saya merasa lebih tenang dan merasa lega karena sudah mengetahui apa yang akan saya lakukan agar masalah ini cepat selesai, Bu. Gitu. Baik, berarti keresahannya sudah terjawab seperti itu, Pak ya. Iya, Ya, baik. Semoga masalahnya cepat selesai ya, Pak ya. iya, Bu. Nia, terima kasih, Bu Nia. Ya, sama-sama, Pak. Baiklah, Ibu Nia. Terima kasih atas bantuannya. Sekarang saya pamit dulu, Ibu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nia, bagaimana kabarnya, Bu Nia? Beginilah Pak Yedi, insya Allah sehat. Sepertinya dari raut wajahnya seperti tidak terlalu baik ini, Bu. Seperti inilah Pak, saya sedikit ada masalah. Kalau Pak Yedi sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saya dalam keadaan terbaik dan sehat, Bu Nia. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah sehingga kita semua bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi begitu. Amin. Oh iya Pak Yedi, apakah hari ini Pak Yedi ada waktu luang nih Pak? Saya mau minta waktunya sekitar lebih 15 menit saja. Insya Allah tidak lama Pak. Kalau sekarang insya Allah saya sedang luang, Bu. Jadi kalau Ibu Nia mau ngobrol, insya Allah boleh. Nah, ngomong-ngomong, apa yang mau Ibu Nia sampaikan? Saat ini Pak, saya nih sedang lumayan suntuk nih Pak, karena di kelas saya ini ada seorang murid yang memang akademiknya belum maksimal seperti itu. Jadi saya merasa gagal nih Pak pada semester ini karena perkembangannya tidak sesuai yang saya harapkan. Sedangkan target dari sekolah itu untuk kenaikan pada tahun ini itu harus 100%. Sedangkan saya merasa anak ini masih tertinggal seperti itu. Sedangkan ini sudah akhir semester 1, Pak. Oh, jadi mau membahas keresahan Bu Nia tentang adanya salah satu siswa yang belum berkembang secara maksimal akademiknya. Sedangkan tuntutan sekolah harus naik kelas 100% begitu, Bu Nia. Ya, betul sekali Pak Yedi. Ya, Bu Nia bisa menceritakan lebih detail lagi permasalahannya seperti apa, Bu Nia? Jadi Pak Yedi, di kelas saya itu ada seorang murid yang kalau dia belajar itu tidak terlalu fokus, Pak. Jadi kalau di awal tahun ajaran baru kemarin, siswa tersebut belum lancar membaca. Tapi dengan adanya pendekatan, pelatihan yang kami berikan setiap hari, alhamdulillah sekarang dia sudah lancar membaca. Tapi untuk penyelesaian tugasnya dia belum maksimal, Pak. Dia sering tidak selesai mengerjakan tugas, banyak iklan seperti itu. Dan akhir-akhir ini juga anak ini tidak sering sekolah seperti itu, jarang jarang datang Pak ya, sehingga nilai-nilai di penilaian hariannya itu banyak yang kosong Pak pada mata pelajaran saya. Oh iya, baiklah Ibu Nia. Bisa diceritakan apa yang menjadi penyebab anak tersebut sering tidak selesai mengerjakan tugas dan akhir-akhir ini jarang datang ke sekolah? Kalau kami perhatikan kesehariannya Pak ya, anak ini mudah terpecah fokusnya atau konsentrasinya, sehingga ketika ada bunyi atau suara yang lain dia tuh langsung menoleh dan memberhentikan aktivitas mengerjakan tugasnya. Dan saya juga sudah mencari informasi dengan rekan-rekan guru yang sudah pernah mengajarnya, bahwa dia ini terkadang sering tidak masuk dengan alasan bosan datang ke sekolah dan ingin bermain di rumah saja, sedangkan orang tuanya juga tidak bisa berbuat banyak seperti itu.
Oh, oke. Baiklah. Dari inti cerita Ibu Nia bahwa inti permasalahannya adalah ada seorang murid yang bisa maksimal dalam menyelesaikan tugas di kelas, ditambah dia juga jarang masuk sehingga nilainya kosong begitu. Di samping itu Ibu Nia harus memenuhi target sekolah yaitu dalam menaikkan anak harus tuntas 100%. Betul begitu, Bu? Iya, betul sekali Pak Yedi. Menarik dari cerita Ibu Nia. Jadi Ibu Nia, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Ibu Nia dan kondisi seperti apa yang hendaknya terjadi dari masalah tadi, Bu? Jadi kami tuh hanya ingin satu seperti itu Pak ya. Karena anak ini jarang sekolah, tugasnya juga tidak terselesaikan dengan baik. Kami sangat ingin seperti itu anak tersebut bersemangat datang ke sekolah sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugasnya di sekolah, dan saya pun juga bisa mencapai target yang diberikan oleh sekolah, yaitu anak-anak bisa naik 100% Pak. Oh, baik, luar biasa ini Bu Nia. Berarti Bu Nia ingin anak tersebut bisa sekolah dengan bersemangat dan menyelesaikan tugasnya sehingga target pun tercapai dengan baik begitu Bu Nia. Ya, benar sekali Pak. Ini kira-kira Ibu Nia, apa yang bisa Ibu Nia lakukan untuk membantu siswa tersebut menyelesaikan tugasnya, membuat anak tersebut semangat kembali datang ke sekolah, karena tadinya saya dengan anak tersebut bosan katanya dan ingin bermain saja begitu kan. Ya Pak, itulah yang masih saya pikirkan nih Pak. Dari itulah kami mengajak Pak Edi untuk bisa berdiskusi Pak, untuk mendapatkan solusi terbaik. Baiklah, berarti masih sampai di proses pemikiran begitu ya Bu Nia. Iya Pak, benar. Baiklah, saya punya pertanyaan penting ini, Bu. Sejauh ini apa yang sudah Ibu Nia lakukan untuk mengatasi permasalahan ini sebelumnya? Sebenarnya ada beberapa alternatif yang sudah saya lakukan seperti itu Pak ya. Seperti selalu menyambut dia dengan semangat ketika dia datang ke sekolah, lebih sering mengajak ngobrol dari hati ke hati agar dia menjadi lebih dekat dengan saya. Dan kalau dia sedang mengerjakan tugas, itu saya lebih sering berada di dekat dia seperti itu untuk mengawasi agar konsentrasinya itu tidak mudah terpecah. Dan kalau dia tidak sekolah atau ada kendala, itu saya selalu menghubungi orang tuanya agar bisa sama-sama bekerja sama untuk bisa memberikan semangat dan arahan agar anak ini bisa bersemangat datang ke sekolah Pak. Jadi dari yang saya tangkap ini Bu Nia ya, Ibu Nia sudah berusaha secara optimal ya, tapi hasilnya belum terlalu maksimal ya Bu. Ya begitulah Pak. Baiklah, selanjutnya nih, menurut Ibu Nia pendekatan apa yang lebih efektif dilakukan untuk siswa yang mudah bosan dalam belajar dan mudah hilang fokus saat belajarnya sehingga tugasnya tidak terselesaikan dengan tuntas? Sepertinya untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna itu harus menghadirkan benda-benda konkret sepertinya Pak ya, agar menciptakan pembelajaran yang lebih ceria, bersemangat, dan anak-anak itu tidak mudah bosan. Mungkin seperti itu. Pembelajaran itu lebih berpihak kepada murid Pak ya. Lalu mungkin saya harus lebih bisa mendekati lagi kepada siswa-siswa yang lebih mudah hilang fokus atau tidak selesai dalam mengerjakan soal. Ketika didekati, harapannya dia lebih bisa fokus dan tugasnya juga bisa terselesaikan. Mungkin seperti itu Pak ya. Oh, baiklah, ide yang bagus itu Bu, harus dicoba Bu. Iya, iya sih Pak ya. Sepertinya saya harus lebih ekstra lagi nih dalam berusaha Pak ya.
Baik, sepertinya Ibu sudah tahu ya bagaimana cara Ibu Nia agar bisa membantu siswa tersebut. Baik Pak, sepertinya cara yang efektif itu dengan cara membuat dia fokus, seperti dengan mendekati anak tersebut dalam mengerjakan tugas, duduk di dekat dia, lalu untuk menaruh perhatiannya dan semangatnya, saya akan menghadirkan pembelajaran yang lebih kreatif, menyenangkan, sehingga dia lebih tertarik nih untuk belajar. Dan sepertinya juga saya harus melakukan home visit nih Pak, berkunjung ke rumah siswa tersebut, bertanya kenapa dia tidak mau datang ke sekolah, dan minta komitmen kepada orang tuanya untuk bisa bergerak bersama dalam Menurut Ibu Nia ini, kapan Ibu Nia akan melaksanakan ide atau cara tersebut? sesegera mungkin sepertinya Pak ya, karena dengan sesegera mungkin siswa tersebut bisa bersekolah dan saya bisa menerapkan cara berikutnya. Oh, mantap sekali Bu Nia. Sekarang kira-kira pihak yang akan Ibu Nia ajak kerjasama nih, siapa saja ini Bu Nia? Ya, baiklah. Untuk bekerja sama sepertinya kedua orang tua, Pak, untuk terus memantau, menyemangati siswa tersebut, memotivasi agar semangat belajarnya itu tumbuh dan tertanam dalam dirinya. Harapan saya setelah pendekatan personal ini, akademik siswa ini bisa berkembang dengan baik sehingga target naik 100% pun bisa saya capai seperti itu, Pak. Mantap sekali rencananya Bu Nia. Kita sudah ngobrol banyak nih Bu. Kira-kira hal yang bermanfaat apa yang Ibu Nia dapat pada sesi ini? Awalnya saya bingung Pak ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang saya hadapi terhadap siswa ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tercerahkan seperti itu. Beberapa cara yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini seperti home visit, menghadirkan pembelajaran yang menarik, dan pendekatan personal yang lebih dekat lagi agar anak-anak lebih fokus dalam menyelesaikan tugas. Mungkin itu Pak. Baiklah, pertanyaan terakhir ini Bu. Bagaimana perasaan Ibu Nia setelah kita sudah ngobrol banyak hari ini? Baik, alhamdulillah Pak. Yang awalnya saya galau, resah nih Pak ya, sekarang sudah tercerahkan nih dan semangat kembali dalam mengatasi semua permasalahan dan mengeksekusi solusi-solusi yang sudah saya dapatkan. Terima kasih Pak ya atas waktu, bantuannya, dan dukungan dari Pak Yedi. Alhamdulillah, saya juga ikut lega Bu Nia bisa membantu Ibu Nia sehingga Ibu Nia bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang dan usul dari Ibu Nia sendiri. Baiklah, semangat beraksi Bu Nia. Semoga eksekusinya berjalan dengan lancar dan berhasil. Semangat Ibu Nia. Ya Pak, terima kasih bantuannya Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Saya tunggu cerita keberhasilannya Bu. Amin. Terima kasih Pak. Izin pamit dulu ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Nia.